Jadi kalau mau dibandingkan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab ini sudah ribuan tahun ditulis, baru kitab saudara-saudara kita itu muncul. Kita mau percaya yang mana? Alkitab ini sudah ribuan tahun ditulis, tidak ada unsur tendensius untuk merendahkan tulisan-tulisan yang lain. Baru pada tahun sekitar 600-700an Masehi baru muncul kitab kemudian. Kita lebih percaya yang mana? Kalau saya pasti percaya kitab yang sudah ribuan tahun tertulis tentang cerita ini. Baru muncul kitab yang paling mudah. Ayat 19 hingga ayat yang ke-34. Kejadian pasal 25 ayat 19 hingga ayat yang ke-34. Kalau sudah ketemu, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Saya ayat 19, kita bergantian hingga ayat 34, cukup panjang. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita ada beberapa tokoh yang diceritakan di sini. Yang pertama adalah Ishak, yang kedua adalah Ribka, dan yang ketiga adalah Esau, yang keempat adalah Yakub. Ini adalah tokoh-tokoh yang diceritakan di dalam kisah ini. Walaupun perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Esau dan Yakub, tapi ada tokoh-tokoh yang disebutkan di dalam kisah ini. Sekali lagi Ishak, kemudian Ribka, Esau dan Yakub. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itu tokoh inti yang diceritakan oleh kitab Kejadian di dalam kisah ini. Yang pertama Ishak. Kita tahu di sini firman Tuhan berkata, inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Disampaikan secara tegas di sini bahwa Ishak adalah anak Abraham. Ini penekanan yang luar biasa. Ishak adalah anak Abraham. Kenapa hal ini ditekankan, disampaikan oleh Alkitab? Ishak adalah anak Abraham. Hal ini hendak menekankan silsilah keturunan yang luar biasa. Bukan hanya sekedar ditulis. Memang ada beberapa penafsir yang menafsir ayat ini. Kenapa penulis Kejadian menekankan inilah Ishak anak Abraham? Ada yang menafsir bahwa hal ini perlu ditulis untuk menghindarkan konsep yang menuduh Sarah istri Abraham. Karena pada waktu itu sempat dikatakan ketika Abraham pergi ke Mesir, Sarah sempat diambil oleh Raja Abimelek. Tapi Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa raja itu tidak bersetubuh dengan Sarah. Jadi konsep penafsiran ini adalah penafsiran yang tidak tepat sesuai dengan teks. Jadi di sini ketika dikatakan Ishak adalah anak Abraham, Abraham memperanakan Ishak, hendak menekankan kepada garis keturunan yang sah, garis keturunan yang pasti.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kisah Ishak menjadi kisah yang sangat luar biasa kalau Bapak Ibu baca tentang bagaimana perjalanan dari anak Abraham ini. Ishak menjadi sosok yang dipersembahkan oleh ayahnya sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu nonton film His Only Son yang sekarang ini lagi heboh, yang sempat dilarang oleh Ketua Komisi 8 anggota DPR RI yang melarang supaya film ini di take down karena tidak sesuai dengan kitab saudara-saudara kita dari agama sebelah. Tapi Alkitab menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa Ishak adalah anak Abraham, dan dari keturunannya lah semua bangsa di bumi akan diberkati sesuai dengan janji Tuhan. Sebab yang disebut keturunan sah dari Abraham hanyalah yang berasal dari Sarah. Itu sesuai Alkitab. Jadi kalau mau dibandingkan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab ini sudah ribuan tahun ditulis, baru kitab saudara-saudara kita itu muncul. Kita mau percaya yang mana? Alkitab ini sudah ribuan tahun ditulis. Tidak ada unsur tendensius untuk merendahkan tulisan-tulisan yang lain. Baru pada tahun sekitar 600-700an Masehi baru muncul kitab kemudian. Kita lebih percaya yang mana? Kalau saya pasti percaya kitab yang sudah ribuan tahun tertulis tentang cerita ini. Baru muncul kitab yang paling mudah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini hendak menekankan kepada saya dan saudara, kalaupun nanti film itu di take down oleh yang berwenang melakukan ini, tidak masalah bagi kita karena hal itu tidak akan merubah Alkitab. Amin Bapak Ibu. Amin. Ada Bapak anggota dewan kita di sini, mungkin juga bisa sampaikan kalau film ini itu untuk kalangan Kristen memang. Jadi bukan untuk siapa-siapa. Memang ini dirancang sesuai dengan Alkitab untuk kalangan Kristen. Jadi kalau dipersoalkan tentang film itu, kalau tidak sesuai dengan salah satu kitab, harusnya tidak dipersoalkan. Amin Bapak Ibu. Film kuntilanak saja diizinkan, suster ngesot saja diizinkan. Ini film yang luar biasa ini, memberkati orang. Dengan film ini Bapak Ibu tahu berapa ribu orang yang dibaptis di California gara-gara film ini. Mungkin berita itu yang terdengar sampai ke telinga saudara-saudara kita, makanya film ini harus dihentikan. Ya, puji Tuhan beberapa waktu yang lalu kita sudah nonton bareng ya, walaupun kami hanya beberapa orang, seperti kayak bioskop sudah ini. Kita nonton di sini dengan sound yang ya tidak kalah lah dari bioskop-bioskop di ini, gratis loh nonton. Bagus. Sampai yang nonton nangis-nangis, saya juga nangis. Habis nonton baru kita berdoa. Luar biasa. Itu cerita tentang Ishak, anak satu-satunya dari Abraham, diminta Tuhan untuk dikorbankan. Perasaan seorang ayah, aduh luar biasa hancur. Kita melihat di sini bagaimana riwayat Ishak ditulis. Dikatakan di sini Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram itu dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambil menjadi istri Ishak. Ishak menikah umur 40 tahun.
Jadi sudah cukup tua, kira-kira seumuran saya lah. Saya kan sudah 40 tahun. Seumuran saya lah. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Ribka diambil menjadi istri dari Ishak. Umur 40 tahun. Tapi Bapak Ibu perhatikan di sini, apa yang terjadi dengan kisah ini? Setelah mereka menikah, firman Tuhan berkata di sini, Ribka mandul, tidak memiliki anak. Tidak memiliki anak. Dan dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, Ishak harus menanti 20 tahun. 20 tahun sampai mereka memiliki anak. Beda dengan ayahnya Abraham. Abraham menanti 25 tahun untuk mendapatkan Ishak. Ishak menanti 20 tahun. Tapi bedanya Ishak dengan Sarah di sini, Ribka dengan Sarah di sini. Waktu itu Sarah bilang begini di Abraham, Abraham, saya tidak ada anak. Kau ambil Hagar sudah, biar Hagar lahir anak buat saya. Karena Sarah tidak sabar menanti janji Tuhan. Nah, ketika Abraham mengambil Hagar menjadi istrinya, apa yang terjadi? Sesudah Hagar mengandung dan melahirkan anak, Sarah yang tukang emosi. Sarah bilang, ini gara-gara lu ini, saya yang menderita. Abraham nanggung juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi di sini Ribka sabar. 20 tahun dia sabar. 20 tahun. Firman Tuhan berkata, umur 60 tahun baru Ishak mendapatkan anak. Berarti sejak umur 40, 20 tahun ia menanti. Tapi bagaimana hal ini bisa terwujud Bapak Ibu sekalian? Ayat 21 bilang begini, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Pelajaran penting bagi saya dan saudara yang kita ambil dari Ishak adalah Ishak orang yang suka berdoa. Amin. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya yang mandul. Ketika mereka menghadapi persoalan rumah tangga yang sungguh rumit, Ishak memilih untuk berdoa bagi istrinya. Ini hal yang luar biasa. Sikap yang dimiliki oleh Ishak, berdoa bagi istrinya. Dia tidak menghakimi Ribka dan bilang begini, sunika 20 tahun ini belum ada ini. Kalau bisa saya kasih tinggal saja, saya cari yang lain. Sebab janji Tuhan bagi ayah saya Abraham dan saya dengar sendiri bahwa kami akan diberkati dengan keturunan yang luar biasa. 20 tahun ini belum ada. Sedangkan janji Tuhan itu diperdengarkan juga kepada Ishak, bahwa melalui keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Abraham bercerita kepada anaknya Ishak bagaimana Allah berjanji akan membuat keturunan mereka seperti pasir di laut dan bintang di langit. Namun sudah 20 tahun menikah ini, mereka belum memiliki keturunan. Tapi langkah pertama yang diambil oleh Ishak adalah ia berdoa bagi istrinya.
Halo, bapak-bapak, suami-suami. Coba lambaikan tangan, bapak-bapak, suami-suami. Nah, ini ibu-ibu ini. Coba lambaikan tangan. Sedikit sekali bapak-bapak dalam gereja ya. Saya bisa pastikan yang masuk banyak masuk surga ini ibu-ibu ini. Soalnya sedikit sekali bapak-bapak yang masuk gereja. Bapak ibu sekalian belajar dari Ishak. Ishak suami yang suka mendoakan istrinya. Adakah bapak-bapak sering mendoakan istrinya? Sering mendoakan? Doa yang baik? Amin. Doa yang baik? Mungkin istrinya lagi tidur, dia sudah terlelap tidur, kita datang tumpang tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah mulut yang cerewet ini Tuhan, dalam nama Yesus. Jamah telinga yang sensitif ini Tuhan, dalam nama Yesus. Harus doakan, amin. Amin. Kalau dirubah dengan cara yang lain tidak mungkin bisa. Tidak bisa. Ada saudara saya satu di Sabu. Mereka bertengkar. Istrinya marah. Kemudian dia dekat. Mama, jangan panggil saya mama. Kemudian dia semakin dekat lagi. Mama, jangan panggil saya mama. Tambah. Kemudian dalam nama Yesus, dia tampar di mulut. Dalam nama Yesus. Itu dia langsung lalolik. Orang Kupang bilang lalolik di tanah. Tidur di tanah. Oh, tambah menjadi-jadi, mendidih. Tambah menjadi-menjadi. Kemudian suaminya datang gendong dia dan bilang, mama, saya sebenarnya tidak marah. Saya sayang sekali sama mama. Cuma ini setan yang di mulut itu yang saya usir. Padahal cuma di kecap. Ada kecap campur saus sedikit. Saya tampar ini setan yang di mulut ini. Bapak Ibu, kadang-kadang kalau tidak selesai dengan doa, itu yang bertindak. Tapi jangan, amin Bapak Ibu. Amin. Di sini mungkin masalah kita berbeda dengan masalah Ishak dan Ribka. Tapi satu-satunya cara yang dilakukan oleh Ishak adalah ketika menghadapi persoalan ini, ia berdoa buat istrinya. Dia tidak mengancam Ribka. Dia tidak ancam, dia tidak rendahkan istrinya. Karena dia percaya janji Tuhan akan terwujud melalui keluarganya. Justru ia berdoa bagi istrinya. Demikian pun mama-mama harus berdoa untuk bapak-bapak. Amin Bapak Ibu. Amin. Halo mama-mama, bisa angkat tangan? Mama-mama, iya. Mari doakan suami. Kalau suami terlalu cerewet, doakan di mulut dalam nama Yesus. Kalau tangannya suka tampar istri, dalam nama Yesus, tumpang tangan di tangannya. Ya. Tumpang tangan di kakinya kalau suka sepak istri. Tumpang tangan, doakan. Ini cara terbaik yang diberitahukan Alkitab untuk mengatasi persoalan dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, Ishak memilih berdoa kepada Tuhan untuk istrinya. Untuk istrinya. Makanya Rasul Petrus juga satu waktu dia berbicara begini. Dia berkata begini, hai suami-suami, hargailah istrimu sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Sebab kalau tidak, doamu akan terhalang. Jadi penghalang doa dalam keluarga itu juga bisa karena suami tidak mengasihi istri dengan sungguh-sungguh. Penghalang doa di dalam keluarga bisa juga karena istri tidak mengasihi suami dengan sungguh-sungguh. Bisa. Yang anak-anak muda kamu senyum-senyum aja dulu. Ya.
senyum-senyum saja dulu. Kamu hanya bayangkan dulu ya, bagaimana orang tua di rumah dan lain sebagainya. Tapi ini pesan untuk bapak-bapak dulu. Bapak ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Ishak berdoa. Dikatakan sebab istrinya mandul. Bagi orang Israel peristiwa ini sangat mengganggu. Apalagi istrinya mandul atau suaminya mandul. Ini satu aib bagi orang Yahudi. Tapi kita lihat, hal ini bisa diselesaikan dengan doa. Amin. Hal ini bisa diselesaikan dengan doa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan ketika Ishak berdoa, firman Tuhan berkata, Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Selain Ishak berdoa, Ishak adalah orang yang sabar menunggu. Amin Bapak Ibu. Orang yang sabar, sabar menunggu, sabar menanti, setia. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, seorang Ishak memberikan teladan yang luar biasa bagi saya dan saudara. Selain ia suka berdoa, ia adalah orang yang sabar, setia, orang yang tekun. Seorang laki-laki, seorang suami, harusnya seorang yang sabar, seorang yang tekun, seorang yang tetap setia menanti janji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sama juga dengan ibu-ibu. Harus menjadi orang yang sabar, tekun, menanti janji Tuhan. Kalau hari ini doamu belum didengar Tuhan, tetap berdoa. Karena waktu Tuhan melakukan mujizat, itu adalah waktu yang terbaik dari Tuhan bagi saya dan saudara. Di sini Bapak Ibu sekalian, ketika Ribka mengandung, dikatakan, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan dalam rahimnya. Masalah yang satu selesai, ya, masalah yang lain muncul lagi. Sesudah Ribka mengandung, dikatakan anaknya bertolak-tolakan di dalam kandungannya. Anaknya bergerak di dalam kandungannya. Itu membuat ibunya menanggung kesakitan. Menanggung kesakitan. Coba aja tanya sama ibu-ibu hamil. Bagaimana kalau bayi tendang ke kiri dan ke kanan. Itu buat dia kaget dan bisa, kadang ibu-ibu ada yang nangis. Dikatakan di sini mereka bertolak-tolakan. Baru ini bukan satu orang, ini dua orang. Masalah lagi bagi Ribka. Masalah Ishak selesai, sekarang masalah Ribka lagi. Ribka harus menanggung ini. Tapi Bapak Ibu perhatikan bagaimana cara Ribka. Bagaimana cara Ribka mengatasi masalah ini. Dia mengeluh selama 9 bulan ini. Mengeluh. Tapi caranya mengatasi masalah ini. Memang dia sempat bilang begini. Jika demikian halnya, mengapa aku harus hidup? Hampir-hampir Ribka putus asa. Tapi di sini firman Tuhan berkata, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Ia meminta petunjuk kepada Tuhan. Ada yang berkata ia mendatangi imam-imam pada waktu itu dan dia minta didoakan. Apa yang sedang terjadi dengan hidupnya? Dan di sini Bapak Ibu sekalian firman Tuhan berkata, dua bangsa ada dalam kandunganmu. Dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari suku bangsa yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Bapak Ibu sekalian, setelah mendengar firman Tuhan ini, tenanglah Ribka.
tenanglah Ribka. Ini cara Ribka menyelesaikan masalah dalam kehidupannya. Ia memilih untuk bertanya kepada Tuhan. Dia memilih untuk berdoa. Dia memilih untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan ia mendengar firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan diperdengarkan kepada Ribka, tenanglah hatinya. Tenanglah hatinya. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Apapun masalah saya dan saudara, belajar dari dua orang ini. Ishak dan Ribka. Mereka orang-orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Mereka orang-orang yang ditolong Tuhan secara luar biasa. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian, setelah selesai masalah Ribka dan masalah Ishak, sekarang kedua anaknya, yaitu Esau dan Yakub. Di sini dikatakan ketika mereka lahir, anak yang pertama warnanya merah. Itu sebabnya anak itu dinamai Esau. Jadi Esau itu artinya merah. Ya. Kulitnya berbulu dan warnanya merah. Makanya dinamai Esau. Pada waktu lahir dikatakan Yakub menggenggam tumit kakaknya Esau. Itu sebabnya ia dinamai Yakub. Yakub itu artinya menggenggam erat. Memegang erat-erat. Itu arti nama Yakub. Dia pegang erat-erat. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Di sini kita lihat perbedaan dari kedua orang ini. Yakub dan Esau. Esau adalah seorang pekerja keras. Dia berburu di padang. Itu Esau. Tapi Yakub dikatakan dia orang yang tenang. Dia suka tinggal di kemah. Dia anak rumahan. Itu perbedaan dari keduanya. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Namun di sini yang menjadi masalahnya adalah bagaimana kedua orang ini. Kalau di sini Bapak Ibu sekalian, Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tapi Ribka sayang kepada Yakub. Apakah kedua orang tua ini pilih kasih kepada kedua anaknya? Bapak Ibu saudara sekalian, kita belajar dari mereka. Bagaimana mereka mengasuh anak. Bagaimana mereka mengasuh anak mereka. Ishak sayang kepada Esau. Ribka sayang kepada Yakub. Kadang-kadang ini juga bisa menimbulkan masalah. Artinya begini, Alkitab mencatat dengan jujur bagaimana kehidupan mereka. Kalau ada hal yang baik yang perlu diteladani, dicatat dengan jelas. Kalaupun ada hal yang sepertinya tidak baik, tetap dicatat dengan jelas. Menjadi teladan bagi saya dan saudara. Amin. Supaya kalau kita dalam hidup ini, tidak usah untuk memilih kasih. Amin. Amin Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau pilih kasih itu bisa menimbulkan kecemburuan dalam kehidupan keluarga. Iya, kalau hanya 2 orang saja masih aman. Kalau yang punya anak 10, kayak kami ini keluarga besar. Iya, saya ini. Kami 10 orang. Laki-laki 9, perempuan 1 orang. Bapak Ibu bisa bayangkan. Yang paling benar dari semua hanya perempuan. Kami laki-laki 9 orang kalah semua dari 1 orang perempuan. Papa mama datang dari mana saja. Oleh-oleh anak untuk anak perempuan. Tapi untuk kami yang laki-laki kami hanya lihat. Itu 10 orang.
Ya kalau 2 orang, 3 orang masih mending lah Bapak Ibu ya. Papa bisa beli ini. Ya, 5 orang, 6 orang masih bagus lah. Kalau Om Joshua berapa orang Om? Om Joshua berapa orang? 6 orang. Kalau Om Joshua aman. Kalau beli hadiah pasti 6-6-nya ada. Aman. Bapak Ibu Saudara sekalian, pembelajaran yang luar biasa bagi kita orang tua. Supaya dalam hidup ini kita pun perlu memiliki kasih yang luar biasa bagi anak-anak kita. Jangan pilih kasih, amin. Amin Bapak Ibu. Jangan pilih kasih. Juga anak-anak kadang merasa iri dengan kakak, kadang ya. Atau kakak merasa iri dengan adik. Itu biasa terjadi dalam keluarga. Itu biasa sering bertengkar, rampas mainan kah, rampas apakah, semua terjadi. Tapi di sini kita belajar bagaimana sikap Yakub dan Ishak dan Ribka di sini. Walaupun ini kekurangan mereka, tapi bisa menjadi pembelajaran penting bagi saya dan saudara. Bahwa semua anak kita wajib disayang sebagai anak. Amin. Tidak ada anak emas, tidak ada anak perak. Semua sama-sama anak kita. Ya. Itu baru betul. Adakah anak-anak di sini yang merasa teraniaya selama di tengah-tengah keluarga? Ada Bapak Ibu, kadang-kadang merasa teraniaya, merasa disepelekan, merasa tidak dihargai, ada. Sehingga muncul anak-anak yang tidak percaya diri, minder, dan lain sebagainya, tidak berani tampil. Itu banyak sering terjadi. Kamu tidak tahu apa-apa, kadang dikata-katain dengan kata-kata ini. Kamu bodoh, kamu tidak tahu apa-apa, kamu begini, kamu begitu. Anak-anak sudah dicekokin dengan bahasa-bahasa yang membuat pertumbuhan psikologi mereka terganggu. Jadi tidak heran Bapak Ibu sekalian, banyak anak-anak sekarang ini yang bertumbuh dengan psikologi yang sedikit terganggu. Nah ini pembelajaran bagi kita, juga bagi anak-anak muda ini. Pembelajaran, kalau ada keadaan di rumah seperti itu, kalian harus bangkit, memiliki pengharapan di dalam Tuhan yang lebih baik. Amin. Jangan merasa teraniaya di rumah. Amin. Amin adik-adik. Iya. Kemudian di sini yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Nama Yakub selain menggenggam erat, nama itu juga sering disebut sebagai penipu. Itu Yakub. Kenapa disebut sebagai penipu? Awalnya pemegang erat, pegang kuat, pegang erat-erat. Kenapa disebut penipu? Karena dia menipu kakaknya Esau. Ini pembelajaran bahwa semua bentuk karakter hidup yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh ini sebagai pembelajaran bagi saya dan saudara. Apakah itu yang baik, apakah itu yang buruk. Penipu. Yakub artinya penipu. Kalau pemegang erat saja bagus. Memegang erat, memegang teguh, punya prinsip yang kuat. Itu Yakub. Tapi arti nama yang kedua, penipu. Yakub artinya penipu. Ini yang perlu kita pelajari dari sosok ini. Bahwa semua jenis kebohongan dalam hidup saya dan saudara akan mengakibatkan hal-hal yang berlanjut dalam hidup kita. Akibatnya apa yang terjadi? Yakub dan Esau bermusuhan. Keturunan Yakub dan Esau bermusuhan. Akibat penipuan yang dilakukan oleh Yakub, orang Edom dengan orang Israel bermusuhan. Karena apa? Karena penipuan yang dilakukan oleh Yakub. Kita tidak mau apa yang kita lakukan berakibat kepada keturunan kedua, ketiga, dan keempat. Amin Bapak Ibu. Semua hal-hal yang negatif yang kita tanamkan, kita tidak ingin diwariskan kepada keturunan keluarga-keluarga kita jauh ke depan. Yakub
penipu. Ini karakter yang tidak boleh ditiru. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Kalau memegang teguh tadi itu luar biasa. Lalu kenapa nama Yakub berubah menjadi Israel? Di situ kita lihat ketika Yakub bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan seorang laki-laki, ia memegang laki-laki itu erat-erat dan tidak melepaskannya. Dan laki-laki itu berkata, "Lepaskan aku." Tapi Yakub bilang, "Tidak, sebelum engkau memberkati aku." Itu sebabnya laki-laki itu memberkati Yakub. Memberkati Yakub dan berkata, "Engkau Israel. Namamu adalah Israel karena engkau telah bergumul melawan manusia dan Allah dan engkau menang." Ini pembelajaran penting dari apa yang ada pada Yakub. Bahwa saya dan saudara dalam segala kekurangan kita, keterbatasan kita pun harus bangkit menjadi pemenang dalam hidup ini. Amin. Tapi syaratnya engkau harus diberkati oleh Allah. Engkau harus diberkati oleh Allah. Dalam seluruh pergumulanmu, pergulatan kehidupan ini, kau harus tetap berpegang teguh kepada Allah. Jangan lepaskan dia. Seperti lagu kita, sekali Yesus, tetap Yesus. Di sanalah engkau akan keluar jadi Israel. Di sanalah engkau keluar jadi pahlawan perang, jadi panglima, jadi pemenang. Yakub memegang erat, memegang kuat. Di sini ketika ia bergumul dengan Allah, ia tidak melepaskan sebelum engkau memberkati aku. Ini Bapak Ibu sekalian, sosok Yakub yang menjadi Israel. Sosok Yakub yang namanya diubah menjadi Israel. Saya dan saudara bisa diubah jadi pemenang. Amin. Mungkin hari ini engkau kalah dalam perjuangan hidup ini. Tapi dengar, ketika Allah memberkati engkau, engkau akan bangkit dan keluar menjadi pemenang. Jangan takut Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, dari Esau. Esau dikatakan oleh Alkitab, dia dipersalahkan. Karena apa? Karena ia menganggap rendah hak kesulungannya. Dia menjual hak kesulungannya hanya dengan sepotong roti dan kacang merah. Hanya kepada semangkok makanan dia rela menjual hak kesulungannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hak kesulungan itu bicara berkat. Hak kesulungan itu bicara berkat. Bicara jaminan kekekalan. Kalau saya dan saudara melepaskan itu, maka sampai selama-lamanya engkau akan kehilangan berkat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, memang dalam Alkitab sudah dinubuatkan bahwa Yakub akan menjadi tuan atas Esau. Tapi bukan berarti kedaulatan Allah itu mengesampingkan tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia harus tetap ada. Esau tidak bertanggung jawab dengan hak kesulungannya yang dimilikinya. Sehingga dengan nafsu rendah, kata Alkitab, ia menjual itu. Dia tidak menganggap penting hak kesulungannya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya dan saudara harus memandang penting apa yang ada pada kita. Ada apa yang melekat pada saya dan saudara. Harus menganggap penting dan jangan dilepaskan. Amin. Pegang erat-erat itu. Iman yang ada pada saya dan saudara. Apa yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Pegang erat-erat itu. Dan jangan lepaskan. Pertahankan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus sesuai dengan lagu kita. Amin. Jangan hanya karena sepiring makanan kita jual Tuhan. Kita jual berkat kita.
Kita jual kesulungan kita. Jangan Bapak Ibu sekalian. Belajarlah dari keempat sosok ini. Tokoh yang ditulis dalam pembacaan kita ini. Supaya kita jangan menganggap rendah kasih karunia. Bapak Ibu, di ayat terakhir dikatakan, lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikian Esau memandang ringan hak kesulungannya. Ia makan, berdiri, dan pergi. Tanpa peduli apapun. Dia menganggap ringan hak kesulungan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, jangan menganggap rendah kasih karunia yang Tuhan sudah beri bagi kita. Amin. Amin. Tuhan sudah selamatkan saya dan saudara. Tuhan sudah berkati kita. Jangan buang berkat itu. Anak-anak muda dengar. Hanya gara-gara jodoh kau tinggalkan Yesus. Hanya gara-gara pekerjaan kau tinggalkan Yesus. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang tinggalkan Yesus hanya gara-gara jodoh. Kau menjual Yesus. Kau menyangkal Yesus. Hanya gara-gara jabatan. Hanya gara-gara uang. Dengar Bapak. Jangan memiliki nafsu rendah. Seperti Esau. Yang menjual berkatnya. Hanya gara-gara masalah perut. Apapun masalah saya dan saudara, apapun pergumulan dalam hidup ini, belajar dari Ishak, belajar dari Ribka. Mereka harus bersabar menanti 20 tahun. Tuhan dengar doa mereka. Mungkin hari-hari ini engkau sedang bergumul. Sudah terlalu lama engkau menanti janji Tuhan. 1 tahun kah, 2 tahun kah, 5 tahun kah, 10 tahun kah, 15 tahun kah, 20 tahun kah, 25 tahun kah. Dengar, janji Tuhan itu tetap janji yang akan digenapi dalam hidup saya dan saudara. Kalau hari ini janji itu belum digenapi, tetaplah berdoa. Pasti Tuhan akan genapi pada waktunya yang tepat untuk saya dan saudara. Belajar mengatasi masalah, belajar mengatasi persoalan dari tokoh-tokoh ini. Amin. Buat renungan firman Tuhan. Terima kasih Bapak.